Awalnya sih pas didatengin BC itu emang sih ada rasa malu juga ya, karena kan di kantor ya Bang ya. Satu kantor pada tahu semua kan. Terus ada rasa kekhawatiran juga gitu kan, takutnya nanti kalau giniin mental anak saya juga kena yang gede gitu kan. Khawatir juga ada, gelisah juga ada, tidur nggak bisa tenang dah tuh. Aduh, ini caranya gimana ya biar bisa terlepas dah dari masalah pinjol beginian dah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab sama narasumber gua. Ya, salam sejahtera. Balik lagi dengan gua Dawai Bocer di Solusi Pinjol Cikarang. Kali ini gua bersilaturahmi ke daerah Sudimara, nggak jauh dari stasiun Sudimara. Nah, kebetulan nih narasumber gua ini sekitar tahun kemarin nih kita beresin nih. Iya. Tahun kemarin dia punya masalah pinjol, kita bantu beresin lah. Dia karyawan kerja di daerah Jakarta, terus tinggal di Bogor, cuman sekarang udah move on hidupnya. Ya, tanpa panjang lebar jawar, sebelah gue ini narasumber yang bakal berbagi kisah melewati masa sulit terjerat pinjol untuk penonton Solusi Pinjol Cikarang. Saya lo, kok amo penonton kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Oh iya, nama saya Lina. Tinggalnya di daerah Bogor. Karyawan masih? Karyawan masih, Di alhamdulillah. daerah Jakarta ya? Iya. Oke. Kita tahun kemarin ya beresin ya? Iya. Nah, kok kalau boleh tahu 2000 berapa tuh ente bisa punya pinjol? Awalnya gimana awalnya? Awal itu sih tahun 2000 berapa ya? 2020 dah. Zaman-zaman masih Covid. Itu ada pinjol. Awalnya sih saya ininya dari Shopee ya. Punya Shopee udah lama? Shopee udah lama, cuma buat belanja-belanja doang gitu. Terus nggak lama dari Shopee muncullah iklan-iklan, ada aku laku. Shopee itu, iklan itu berarti kok udah punya pinjaman atau belum? Belum, masih belanja-belanja. Cuma iklan doang ya, Nah, belanja. cuma iklan. Terus Udah gitu, ini dah tuh data-data dah tuh saya masukin dah tuh kayak KTP, selfie segala macam, alamat, kontak, saya masukin dah tuh semuanya. Terus nggak lama dari aku laku dapat lah tuh di Tunaiku. limit. Ya limit dari Tunaiku. Awalnya sih masih sekitar 2 jutaan. Nah, terus saya jalanin dah tuh. Ya alhamdulillah sih masih bisa bayar, masih bisa sanggup bayar. Berarti punya pertama itu pinjaman di aku laku. Terus gak lama ke inian ke Tunaiku. Nah, Tunaiku itu Amar Bank. Dari Amar Bank. Nah, dari Amar Bank itu dapat limit lagi sekitar 10 juta. Dari 2 juta naik ke 10 juta. Nah, dari 10 juta itu awalnya bayar terus. Lancar lah ya. Lancar. Pas kesini-sininya, pas sudah mau masa Covid, bulan apa ya kalau nggak salah bulan Agustusan lah. Agustus udah mulai agak berkurang dah tuh pendapatan dari tempat kerjaan. Karena sanggup dasarnya apa kok? Punya bisnis, apa lembur atau gimana? Tiba-tiba nggak sanggup? Awalnya sih saya kasih ke teman ya limitnya itu. Oh, buat apa buat maksudnya bisnis? buat bisnis saya juga itu. Jadi saya tawarin ke teman. Untuk apa? Maksudnya contohnya tawarin ke teman, tawarin duit apa barang atau ngambil apa gitu? Enggak, duit. Kalau saya mah orangnya jujur. Oh, berarti kok minjem duit? Dapat limit bantu temen? Iya. Oh,
Terus akhirnya itu keteternya keteter itu pas teman itu udah istilahnya udah nggak kerja di situ lagi lah. oh yang gitu. dibantu empok. Terus nggak lama saya lihat tuh di iklan IG ada kayak semacam lawyer begitu dah. Oke. Nah dari lawyer itu saya iniin tuh Samperin. nggak samperin sih awalnya WA dulu kontak. ngomong emang bener ya bisa gini gitu kan, bisa dibantu datanya. Ini dasarnya empok udah nggak sanggup nih. Oke. Terus dari situ dari yang lawyer itu WA terus tuh ke saya, emang mau dibantu apa, punya berapa aplikasi gitu kan. Udah deh tuh saya kasih deh tuh, terus nggak lama kita ketemuan di kantor. Itu kalau nggak salah 2020 di bulan November. Kita ketemuan sama asisten lawyer, terus dibantu sama dia. Cuman awalnya itu sih dia bilangnya cuma ngebantu ya, nggak pakai biaya admin segala macem. Pas udah sampai di kantornya lawyer itu ternyata pakai biaya admin. Beda cerita ya. Beda cerita pas diiniin, kamu punya berapa aplikasi yang nggak kebayar gitu kan. Yang udah nggak sanggup bayar. Terus saya bilang ada di Amarbank sekitar masih ada 10 jutaan. Karena temen nggak nggak sanggup bayar. Dia bisanya sanggupnya bayar 200.000. Ya daripada saya lama-lama utangnya nambah banyak bunganya kan. Ya apa salahnya sih saya minta bantuan sama orang lawyer gitu kan. Akhirnya saya datang ke sono. Ternyata sistem lawyer itu sistemnya begini bang. Jadi utang kita di aplikasi itu ada berapa? Jumlahnya totalnya? Jumlahnya ada berapa? Cuma di ini 10%. Nah kita bayar tuh. Dari jumlah total? Nah kalau nggak salah sih waktu itu ya saya punya inian Total? CC juga. Oh kartu kredit? Kartu kredit dari Citibank sama Bank Niaga. Itu totalnya kalau nggak salah sekitar 36 juta. Termasuk Amarbank? Udah ditotalin. Nah itu bayarnya itu 3.200.000 ke lawyernya. Jadi buat nemuin kalau misalkan ada orang DC dateng, dia ngendel gitu kan. Nah emang selama ini dari tahun 2021 emang nggak ada lawyer dateng ya. Nggak ada DC apa nggak ada lawyer? Nggak ada DC. Nggak ada dateng nggak tuh DC. Tapi pas di 2021 bulan 8 itu DC dateng. Gecer tuh dari Bank Niaga segala macam. Cuman pas saya bilang udah urusan aja nih sama lawyer saya gitu kan. Lawyernya siapa gitu. Saya kasih dah tuh. Nah lawyer itu nelfon tuh ke DC-nya. Di handle sama dia lah ya? Istilahnya di handle dah sama dia. Emang sih awal-awalnya ngebantu ya. Kalau nggak salah sih saya bayar lawyer itu sekitar hampir 2,5 tahun. Di tahun 2023. Bayar lawyer? Iya, saya bayar lawyer. Kan 10%. Iya kan dari 10% dari total kan berarti di awal doang? Enggak, terus-terusan. Astagfirullah. Itu terus-terusan, jadi setahun sekali kita tuh bayar bang. Misalkan nih, kita kan pas ketemu sama lawyer itu di bulan Desember 2020 kita udah bayar tuh 3.600.000 buat bayar jasa lawyer. Habisnya kan bulan Desember 2021. Nah dari 2021 kita bayar lagi tuh 3,6 lagi. 10% lagi. Karena kan kita nggak bayar-bayarin tuh. Karena di handle lawyer. Nah di tahun 2023 itu puncak-puncaknya bulan apa ya? Nggak kuat. Bulan Januari, bulan Maret. Bulan Maret itu DC dari Amarbank datang. Dia namanya kalau nggak dari Ambon. Dia datang ke pabrik ke tempat saya kerja. Datang satpam itu bego, tolol banget emang kalau saya bilang.
seharusnya kan satpam itu kan garda terdepan di Bang ya, ngebantuin karyawannya, sembunyi karyawannya, jangan ada yang datang di ke kantor ya kan, harus ditahan dulu gitu kan. Nah dia nggak tahan tuh, masuklah dia ke kantor tuh, ditaruhlah tuh di ruang tamu. Nah saya ditelepon, saya nanya dari siapa Pak yang datang, nggak tahu tuh, katanya saudaranya. Si satpam sama si lawyer itu ternyata kerjasama Bang. Nah saya masukin nih ke ruang tamu, temenin dah nih sama DC nih. Dia nanya gini, Bu Herlina ya? Iya Pak, saya dari petugas dari MRB. Oh iya Pak, kenapa Pak? Ini kapan nih bayarannya nih? Udah lama nih udah bayar nih. Ya saya nggak punya duit Pak, saya bantu kan. Kan saya udah urusin ke ini ya, ke lawyer. Bapak berhubungan aja sama lawyer. Jangan ditelepon lawyernya. Saya nggak mau. Saya tahu ini lawyer ibu. Ini dulu mantan DC, maaf ya. Iya, katanya gitu. Mantan lawyer, mantan DC saya juga, ini satu lapangan. Ternyata nih lawyer saya sama yang DC Amarben itu dulu pernah kerja satu bareng. karena kerja bareng juga. Wah di situ Bang saya bisa-bisa tuh Bang. Saya bisa-bisa. Berarti ke lubang yang sama ya sebenarnya. Iya. Oh. Nah abis dari gitu itu DC marah-marahin saya dah tuh. Saya dikatain anjing lah, babi lah, cewek jablayan, cewek ngambil duit perusahaan lah gitu. Secara berarti melakukan intimidasi. Tuh. Nah saya bilang ini, terserah Bapak, orang saya nggak punya duit, saya bilang gitu kan. Bapak mau penjarain saya aja juga saya udah pasrah Pak, saya bilang gitu kan. Saya udah pasang badan aja gitu kan. Itu lawyer nambah gerah Bang, nambah mau ini saya Bang, nambah, oh ini gimana nih, sampai gedobrak-dobrak meja juga kan. Just terus Bapak saya nggak mau bayar, saya nggak punya duit gitu. Saya mau sekarang juga 2 jam ibu harus bayar. Kalau saya nggak mau punya duit gimana? Saya nggak mau bayar. Ibu mau saya ini terang, saya udah pasang bagian, saya nggak mau bayar. Gitu. Kadang ada. Akhirnya, Bu, kalau caranya begini, Bu, saya nggak bisa tuh. Ibu perempuan. Terus kalau saya perempuan kenapa? Walaupun saya perempuan, tapi kalau saya nggak punya duit, tetap saya nggak mau bayar. Karena emang keadaannya seperti ini. Yang make bukan saya juga, saya bilang gitu kan. Teman saya make, dianya kabur, saya bilang gitu. Masa saya harus yang bayar sih? Nah, kan aplikasi ini aplikasi ibu. Iya emang benar aplikasi nama saya. Cuma kan yang make itu bukan saya bilang gitu. Terus gimana nih? Ini kalau begini caranya saya nggak bisa nih. Saya panggil satpam aja nih. Panggillah nih komandan saya nih. Komandan saya nggak bisa ngebantuin, dia malah ngomong gitu. Bu, saya panggil HRD dulu. Oh silakan Kak. Saya bilang gitu. Kebetulan ini HRD tahu hukum juga. Jadi alhamdulillah lah Bang, dari pas dibantu lah. Pas dari situ kita dibantu nih sama dia nih. Dia bilang gini, datanglah nih HRD nih ke ruang tamu nih. Dia ngomong gini, Bapak kenal sama ini? Oh iya, ini saya karyawan saya di sini. Ada apa ya? Enggak, ini dia punya utang. Tuh, utangnya nggak dibayar-bayar udah lama. Bukan yang kamu bayar, karena kan memang yang minjem bukan saya Pak. Saya bilang gitu kan, saya jelasin nih ke HRD nih. Bukan saya yang minjem Pak, teman saya yang minjem, cuma dia kabur gitu kan. Nah, saya nggak mau, saya udah kasih ke lawyer saya Pak. Tapi ini orang nggak mau ngomong dari lawyernya, lawyer saya. Tuin, sampai handphone saya dibanting Bang sama itu DC. Oh udah pokoknya bisa-bisa di situ saya ini banget. Intimidasi. Kalau misalkan ada yang videoin, bisa kena itu Amarben. Karena DC-nya begitu kan. Ada intimidasi. Terus sama HRD dia ngomong nih dengan suara kencang tuh. Dengan suara kencang, terus HRD gak terima kan. Silakan Bapak keluar, pintunya di situ. Dibilang itu kan. Saya nggak terima Bapak ini karyawan saya dengan cara sewenang-wenang seperti ini. Kan karyawan saya udah ngomong, dia punya DC. Bapak berurusan sama DC, sama lawyer karyawan saya. Bukan kesini caranya Pak. Gitu, saya nggak mau tahu, pokoknya ibu harus bayar. Jadi
Akhirnya kelarnya gimana? Akhirnya kelarnya itu dia keluar bareng-bareng, sempat ribut sama HRD di luar, sempat berantem, HRD jatuh. Kayaknya sih itu DC juga kayaknya pakai minuman juga deh, jadi ke orang mabuk begitu deh bang. Jadi berani gitu ngomongnya gitu, oh habis-habisan dikatain anjing babi itu HRD Macam saya. itulah. Itu pas banget kalau nggak salah sih azan asar ya, jadi teman-teman pada tahu semuanya. Aduh, sebenarnya saya malu banget bang, didatengin begitu bang, bener. Mental saya udah habis-habisan banget, udah gimana gitu, udah ngedon banget gitu kan. Cuman ya alhamdulillah lah, karena saya masih ingat sama keluarga gitu kan, saya berani buat melawan DC, omong-omongan orang di kantor saya berani dah tuh buat iniin karena Untuk saya, hadapin hal-hal itulah. ya. Nah kebetulan pas dari yang itu, kebetulan saya punya kakak nih buat ngurusin masalah beginian nih. Orang bang. Nah, Kakaknya kerja di bank. nggak kerja di bank, buat bantu-bantu pinjol ya gitu. Oh. Ya, gitu. Nah pas dari situ udah dah tuh saya ketemu kakak saya. Dikasih gimana. edukasi. Baru mulai tenang. Ya baru mulai tenang lagi. Sampai akhirnya ketemu saya. Ya. Jadi sebenarnya dasarnya itu Ibu Lina itu minjem itu bantu teman. Iya. Dan bantu teman yang dibantu akhirnya tidak sanggup. Dasarnya kenapa? Kan data nih KTP-nya yang dipakai Bu Lina. Kenapa bantu teman? Ya awalnya sih dia bilang sih apa sih buat anaknya bayar sekolahan. Urusan itu. Gimana kan? Saya kan orangnya nggak bisa ya bang ya, melihat orang kesusahan gitu pasti saya bantu gitu. Ternyata dia tidak sanggup. Bu Lina yang menghadapi Ya. prosesnya. Jangan kan temen bang, abang saya aja saya bantuin bang. Iya. Kalau abang kan kandung. Kalau ini temen gitu. Dulu abang saya juga terjerat pinjol juga bang. Iya, kalau abang kan kandung, masih keluarga, ini Iya. kan teman, ya kan Iya. gak ada hubungan darah. Terus pada saat itu menggunakan jasa lawyer karena ketidaktahuan. Iya. Ketidaktahuan akhirnya pakai lawyer. Iya. Ternyata hampir sama ya sebenarnya. Ujung-ujungnya 11-12 ya. 11-12 akhirnya melibatkan perusahaan. Melibatkan perusahaan. Tapi sekarang akhirnya istilahnya udah agak reda, agak clear ya dengan ilmu yang Bu Lina punya sekarang. Nah, proses-proses tersulitnya itu selain tadi di lapangan yang bertemu DC datang ke tempat kerja gitu kan. Proses apa lagi yang Bu Lina hadapi nih dari segi keluarga, dari segi teman, dari segi apa yang istilahnya Bu Lina hadapi nih? Cemas kah atau panik atau gelisah atau gimana? Awalnya sih pas didatengin DC itu emang sih ada rasa malu juga ya, karena kan di kantor ya bang ya, satu kantor pada tahu semua kan, terus ada rasa kekhawatiran juga gitu kan, takutnya nanti kalau giniin mental anak saya juga kena yang gede gitu kan, khawatir juga ada, gelisah juga ada, tidur nggak bisa tenang dah tuh, aduh ini caranya gimana ya biar bisa terlepas dah dari masalah pinjol beginian dah gitu. Ada ini juga sih, aduh. Setelah diedukasi baru mulai paham ya? Iya. Baru mulai tenang. Iya. Berarti sekarang secara yang dihadapi sekarang, yang dialami sekarang, kehidupan ekonomi Bu Lina sebenarnya nggak ada masalah ya. Nggak ada. Cuman emang karena dipakai teman, Bu Lina juga nggak mau tanggung jawab bantu teman gitu. Akhirnya nyerahin ke orang lain. Iya. Berarti ini dasarnya karena kekurang hati-hatian Bu Lina terhadap teman. Iya. Oke. Nah sekarang kan udah kelar nih pinjol. Mau balik lagi ke lubang yang sama nggak? Ya enggak sih bang. Saya udah puyeng banget sama masalah DC yang ancem-ancem begitu dah. Dengan urusan pinjol lah ya, Nah, karena konsekuensinya BC itu pasti ada yang datang.
Iya pasti. Kalau nggak punya ilmunya akhirnya kayak Bulina. Kalaupun nanti suatu hari perlu lagi, perlu dana darurat, perlu dana besar, mau minjol lagi ya? Ya kalau ada yang bantuin sih gak apa-apa. Maksudnya bantuinnya dalam arti bukan pinjol, tapi minjol udah enggak. Dan enggak. Oh gitu. Tapi kalau bisa sih mindsetnya dirubah, Bu. Berubahnya kayak Kalau gimana? butuh dana, usahakan tahan dulu. Oh, iya. Cari dulu tempat yang aman. Oh, iya. Jangan urusan mau pinjol. Ya. Jadi sebenarnya dengan kita melakukan dalam ke dunia pinjol, dasarnya pertama malu. Tapi malu itu sekarang udah dilewatin. Iya. Mau nggak mau akhirnya terbuka. Iya. Berarti Bu Lina harus menerima ya bahwa Bu Lina ada masalah sama pinjol. Ya kan, ada masalah pinjol dan konsekuensinya udah dihadapin. Sekarang tinggal tenangnya aja. Iya. Ya kan? Udah beres kan? Ya. Udah beres. Ya, nih harapannya nih buat teman-teman yang masih terjerat pinjol, terjerat masih dalam dunia lingkup pinjol, masih yang punya kepusingan juga sama pinjol. Apa yang mau disampaikan buat teman-teman penonton di sana? Ya saya harap sih jangan utang-utang lagi lah di pinjol. Udahan gitu. Kalau misalkan emang masih ada dilunasin, tapi udah hapus-hapusin semua aplikasi yang ada di HP gitu. Kalau bisa HP-nya untuk buat ngeliat, buat WA aja lah gitu, ngeliat kepribadian orang kayak Nah, kalau di ada Facebook. iklan gimana nih? Hah? Kalau ada iklan masih tertarik kagak? Kan Ya, pinjol insya Allah iklannya sih gila-gila. enggak sih, Enggak ya? enggak. Udah enggak? Karena ingat kejadian itu ya. Nah, kalau iklan diklik lagi lah. Terus untuk pemerintah nih, apa yang mau disampaikan nih? Masalah pinjol yang dihadapi masyarakat dan terutama Bu Lina. Ada himbauan nggak buat pemerintah? Ya kalau buat pemerintah sih usahain deh berantas itu pinjol-pinjol yang ada di aplikasi. Yang dia ada di Play Store, di handphone. Ya di Play Store, terus kalau bisa sih HP-nya itu jangan ada aplikasi kayak Aku Laku, kredit. Pinjol lah pokoknya ya. Pokoknya Apapun semuanya dah itu. gitu. Itu akan membuat hidup kita nggak bakalan Tergantung juga. tenang. Iya. Hidupnya juga susah, tutup lubang gali lubang, minjem sana sini kesini nggak kedapetan juga gitu. Usahain jangan minjem di pinjol, udahan. Kalau bisa nyari duitnya yang halal-halal aja gitu buat anak gitu kan, jangan utang-utang gitu. Dari saya sih udah udah dikenyangin lah sama DC yang dari Cukup Bu Lina aja ya lah ya. jangan ada yang kayak saya dah gitu. Kalau bisa udah lepas dari dunia perpinjolan. Ya, makasih Bu Lina nih Ya. telah berbagi kisah di Solusi Pinjol Cikarang. Jadi apa yang dialami Bu Lina sebenarnya kesalahannya mutlak di Bu Lina ya. Iya. Karena dia bantu teman dengan memakai data dia dan dia merasa temennya bayarnya sanggup, dibantu. Sampai di titik ketidaksanggupan karena yang makainya bukan dia nggak mau bertanggung jawab. Gitu loh. Tapi pihak dari pinjol nggak mau tahu urusannya. Dan dia karena kurang tahu ilmunya, dia masuk lagi ke yang dianggap bisa bantu nih lawyer, ternyata harus bayar fee. Bayar fee-nya nggak sekali ya, 2 atau 3 kali ya. Pokoknya dia setahun habis perpanjang lagi. Setiap tahun bayar fee. Padahal kalau saya pikir-pikir mendingan bayar pinjol aja. Itu kan ada titik keringanan karena di pinjol itu pasti ada titik negosiasi keringanan yang pokoknya doang atau gimana. Cuman Bu Lina lebih percaya ke lawyernya pada saat itu ternyata 11-12 ya. Ya apa yang disarankan dialami Bu Lina ya jadi pelajaran ya buat perempuan nih terutama yang emang punya rasa kemanusiaan yang tinggi ya, laki-laki juga banyak. Cuman kalau cewek kan kalau ngelihat temen butuh atau bagaimana mungkin kasar kedekatan ngebantu, cuman dilihat-lihat karena belum tentu teman saudara aja masih begitu ya kan. Ya istilahnya lebih bijak lagi ya dalam hal menggunakan data sebenarnya
menggunakan data kita minimal buat kita dulu, buat kita atau keluarga kita dulu Bu, jangan lewat orang lain, karena kalau seperti ini akhirnya Bu Lina kena imbasnya akibatnya. Ya, apa yang dialami Bu Lina mudah-mudahan jadi pelajaran. Dan untuk pemerintah juga berharap jangan ada pinjol lagi di Play Store pengennya. Pinjol nggak ada, walaupun udah ekonomi berjalan ya kita balikin ke pemerintah, karena korban semakin banyak ya Bu. Iya. Dan istilahnya untungnya Bu Lina tidak jual aset, Iya. tidak jual aset. Terus Bu Lina juga nggak kena utang ke orang-orang sekitar, mungkin keluarga, teman atau saudara atau rentenir, nggak sampai ke situ kan. Enggak. Alhamdulillah saya enggak. Dan nggak hopeless, nggak putus asa juga. Enggak. Ya akhirnya dia lebih tenang karena dasarnya emang dia nggak sanggup bayar dan utangnya bukan dia yang make, dan dia nggak punya duit untuk bayar. Dia jadi kerjanya buat hidup sehari-hari buat diri dia sendiri gitu loh. Dan jadi pelajaran juga, dia nggak mau minjol lagi insya Allah ya Bu. Iya. Ya insya Allah nggak minjol lagi. Jadi kalau misalnya terjadi begini, mindsetnya udah berubah ya. Iya. Insya Allah berubah. Mindsetnya berubah. Kalau butuh dana ya lebih perspektif lagi melihat sisi yang akan dipinjam itu siapa, nggak balik lagi ke pinjam. Ya, sekian dari gua Dawai Bocer melaporkan dari Sudimara ceritanya Bu Lina, salah satu karyawan di Jakarta yang emang sudah lepas dari pinjol dan hidupnya lebih tenang. Iya. Ada bedanya nggak waktu punya pinjol sama sekarang dalam menghadapi hidup nih? Ada sih, lebih tenangan nggak punya pinjol. Lebih tenang nggak punya Nah, pinjol, iya. lebih lepas lah ya. Iya, lepas. Ya kan, makanya kalau yang belum kena pinjol sama sekali jangan masuk, jangan mengenal pinjol dah. Jangan nyoba-nyoba. Jangan nyoba-nyoba Jangan karena nyoba-nyoba. sifatnya seperti itu, dia butuh nyandu dan bakal tagihan dan susah untuk berhentinya. Iya. Ya, sekian dari gua Dawai Bocer dari Sudimara dan Bu Lina. Sampai ketemu di kisah-kisah cerita yang lain. Untuk narasumber yang ingin bercerita, untuk curhat, untuk menyampaikan kisah inspirasinya, keluh kesahnya, bisa hubungi admin dari Solusi Pinjol Sekarang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.